yang ingin berkeluarga, kita ajak ke panti asuhan, tidur dulu, belajar pengasuhan dulu, kita coba dulu, kita tes drive lah. Yang ada kasus di Aceh mungkin. Viral pula Andi. Anak yang cerdas kan dia dilahirkan oleh gen ibu yang hebat juga. Tapi bagaimana ketika ibu menikah di usia yang belum matang? Efeknya kemana nanti? Ketidakpercayaan anak pada orang yang lebih tua pada dia. Jadi dia agak sulit untuk percaya sama orang lain. Apalagi ngomongin patriarki, yang paling sensitif mereka berdua harusnya nih. Benar kan? Iya, di pojokan tuh. Artinya kan itu sesuatu yang sering terjadi tapi jarang dibahas. Makanya di situ kayak Fikrul bilang tadi, penting peran semua elemen di sini. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan podcast Kopi Saring kita ini. Terima kasih banyak Kak Deci. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum guys. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan bosan dengan kita. Aku tuh kayak ya Allah kita lagi gitu. Ya nggak apa-apa, tapi pokoknya kita ngasih manfaat. Kamu udah ngasih manfaat belum? Insya Allah belum. Insya Allah belum. Mungkin dengan kita menyampaikan hal-hal yang positif, informasi, edukasi di podcast Kopi Saring ini, semoga kita menyampaikannya dengan benar juga ya Kak Deci, dan bisa dipahami juga oleh Sobat RRI di rumah. Iya, kita pakai bahasa yang sangat santai. Masa sih nggak paham? Oke. Nah kali ini ada apa kita, Sarah? Kita kedatangan orang-orang hebat dari forum komunitas genre, yang dimana itu merupakan salah satu forum yang sangat berkaitan dengan keluarga Kak Deci, tapi memang ditargetkan untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda diberikan mungkin informasi, diberikan pemahaman terkait bagaimana nanti mereka akan berkeluarga di masa depan. Oh gitu. Untuk aku gitu loh Kak. Oh ya, untuk kita lah ya, untuk kita. Udah terima aja. Nah kita ngangkat tema yang deket sama kehidupan kita sehari-hari, itu kayak pergaulan anak muda Aceh zaman sekarang, khususnya di kota Banda Aceh. Masih aman nggak sih? Iya betul. Apa yang terjadi sebenarnya di anak muda Aceh ini juga ya bisa kita kulik di sini ya Kak Deci. Iya bener sekali, dari narkoba, apalagi dari pergaulan juga, mungkin mereka di sekolah seperti apa gitu, bagaimana mereka melihat suatu masa depan atau keluarga itu seperti apa gitu ya Kak Deci. masuk semua lah itu, pembulian juga oke kali ya. Masuk juga tuh, bisa. Oke. Kita kedatangan dua narasumber nih. Yang pertama adalah Bang Fikrul Aska dari yang kemarin menjadi duta genre nasional 2025 perwakilan Aceh ya, Bang Fikrul Aska ya. Selamat Bang sebelumnya. Berarti Abang dari putranya ya? Putranya. Putra. Kalau yang putri? Kalau putri juara 1 itu di Jawa Barat, Kak. Oke. Oh, Jawa Barat. Berarti dari Aceh. Baru kelar lombanya Bang? Iya, baru kelar di Oktober lalu, baru 2 mingguan ya. Oktober. Oh masih anget. Masih anget nih, anget-anget. Enggak usah disambung. Iya, anget lah pokoknya. Satu lagi ada Bang Syukrullah, yaitu penerima Gen Rangers Award Nasional 2025 di acara yang sama ya. Di Iya. acara Ya. Ada Power Ranger. Abang? Bang. Senang kita jumpa Power Ranger. Abang Power Ranger apa Bang? Abang yang berubah dulu ya Bang. Warna pink gitu. Masih ada sisa Bang, slot 1. Oke. Nah, kita pengen tahu juga nih genre itu apa? Betul. Genre award, terus ada tadi Kegiatan-kegiatan ya juga. Gen Rangersnya. Kenapa bisa ada ini tiba-tiba? Tapi nggak tiba-tiba tuh tiap tahun Udah ini lama rutin ya? nggak? Tiap tahun. Oke. Oh, tiap ini tahun. jadi rutin. Forum komunitasnya udah berapa lama? Kalau forum genre itu sudah ada dari 2010. 2010. Dari 2010. Udah lama. Di Banda Aceh? Di nasional? Aceh itu mulainya 2012. Oke. Berarti nasional ya? Ya. Jadi sistemnya yang pertama dia ada BKKBN di atas, di bawahnya ada forum genre, di bawah forum genre itu baru ada duta genre. Oh, Jadi duta genre itu bagian kecil dari forum genre, dan forum genre orang tuanya tuh BKKBN. Oh, berarti ini BKKBN. di bawah kayak BKKBN Ya. ya Bang. Jadi Power Rangers abang di mana? Menyelamatkan bumi ya. Menyelamatkan bumi. Oke, kita ke Bang Fikrul dulu nih, Bang Fikrul Aska. Nah, kita pengen tahu dari ajang ini sebenarnya apa yang menarik dari ajang ini? Atau ada sesuatu hal yang berbedakah dengan ajang-ajang lainnya secara ini
genre. Apa Bang panjangannya Bang? Generasi berencana, Kak. Wow, generasi berencana. Semuanya harus Khusus direncanakan. Bener. bener. Dan ini untuk yang mau berencana ya. Ada plan A, ada plan B. Iya, oke. Abang ketawa aja nih. Ya Allah. Iya. Sehat ya ketawa. Oke. Kita Oke. semua abang abis ini awet muda nih keluar dari sini. Memang muda, Kak. Oh iya memang muda. Iya. Masih muda. Sekarang Kok berapa tahun, BTW Bang? berapa tahun? 20, Kak, 20 sekarang. oh, masuk keluar 10 tahun. Wah, Ya kuliah Bang. kuliah, Kak, Masih. sekarang. Masih mahasiswa. Oke, semester berapa? Semester 5 saat ini. Oh, berarti aku 6 lah ya. Lu udah. Iya kakak ini muda kok. Dua berapa kak? Oke, iya itu 21 berarti kalau dia 20. Yuk. Nah, kita Oke. pengen tahu tadi tentang generasi Berencana. berencana nasional ini kayak mana sih sebenarnya ajangnya? Oke, jadi sebenarnya betul seperti kata Bang Syukur tadi bahwa sebenarnya kita ada namanya Duta Genre, Kak. Jadi Duta Genre itu di bawah Forum Genre dan Forum Genre itu di bawah BKKBN. Kalau sekarang itu kita sudah berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Nah, di sini itu kita itu bertugas, Forum Genre ini bertugas sebagai konselor sebaya, pendidik sebaya, sebagai remaja itu untuk menginspirasi remaja lainnya nih. Kita edukasi remajanya untuk merencanakan kehidupan mereka gitu. Jadi ada 5 transisi kehidupan remaja. Yang pertama itu adalah mempraktikkan pola hidup sehat, melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, terus mulai kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, ini yang kita sosialisasikan. Nah, jadi di dalam Forum Genre dan di bawah Kemenduk Bangga ini kita punya ajang, namanya adalah ajang apresiasi duta, Kak. Duta. Jadi kita punya Duta Genre. Kalau mungkin di dinas-dinas lain ada Duta Pariwisata, ada Duta Anti Narkoba. Kalau di BKKBN ada namanya Duta Genre. Nah, Duta Genre ini itu seperti tadi kita mengedukasi remaja-remaja. Dan untuk Duta Genre sendiri itu nggak cuman berada di tingkat nasional, tapi juga ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota harusnya. Tapi kalau misalnya di Provinsi Aceh, kita masih langsung di tingkat provinsi aja. Nah, jadi belum ada di tingkat kabupaten Kabupaten kota. ya. Nah, jadi pertama itu di tingkat provinsi. Setelah juara 1 di tingkat provinsi, kita itu dituntut untuk mengabdi dulu selama 1 tahun. Kita berdampak dulu di daerah kita selama 1 tahun, baru kita masuk ke ajang nasional. Ajang nasional itu namanya adalah Adu Jaknas, Apresiasi Duta Jambore Ajang Kreativitas Nasional. Nah, jadi aku itu juara 1 di tahun 2024 bersama dengan Zafira Rahma Amani, dia putri Banda Aceh. Jadi dari Banda Aceh, dan kami udah mengabdi setahun, dan barulah nih Adu Jaknas ini dilaksanakan pada bulan Oktober lalu di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Kita bertemu dengan 35 duta genre setiap provinsi. Karena kalau 38 belum ya, karena 3 provinsi lagi belum memiliki duta. Jadi fokusnya di 35 provinsi itu, dan alhamdulillah terpilih sebagai juara 1 dari Duta Genre Indonesia 2025. Nah, Wah, keren. Ternyata udah panjang perjalanan ya bang ya? udah banyak. Setahun kita ya? setahun lebih Setahun gitu. ya, mengabdi dulu. Nih ngabdinya ngapain gua boleh tahu? iya. Oh iya. Ngapain, Bang, Kalau kegiatan? mengabdi itu kita punya program, Kak. Kita butuh, kita juga dituntut untuk punya program inovasi. Kebetulan program Fikrul itu menyasar isu fatherless. Jadi kan Indonesia ini 20,9% anak di Indonesia mengalami krisis fatherless kan, kehilangan figur ayah. Nah, jadi di situ Fikrul ngambil peran itu, Fikrul ambil program itu dengan cara tinggal di panti asuhan nih selama seminggu setiap bulannya gitu. Jadi Fikrul ngulang ajak teman-teman calon ayah, teman-teman calon yang ingin berkeluarga, kita ajak ke panti asuhan, tidur dulu, belajar pengasuhan dulu, kita coba dulu, kita tes drive lah, tes trial gitu, trial tuh. Gimana rasanya? Bener, Asik. bener. Gimana cara melihara anak-anak supaya, apalagi kan anak-anak di panti itu kan beda-beda ya. Iya. Mereka punya latar belakangnya beda-beda, jadi rewelnya beda-beda. Jadi itu tantangannya gitu. Nah, itu yang program yang Fikrul bawa di situ. Jadi itu salah satu program yang setahun ini dilakukan, dan juga keliling kabupaten kota kita keliling. Karena kalau di genre itu ada tingkat paling bawahnya lagi namanya PIK-R. PIK-R itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi biasanya di sekolah pasti ada PIK-R. Kalau nggak di sekolah ada di desa biasanya. Nah, di situ kita sering edukasi mereka untuk bagaimana menyebarkan vitamin-vitamin genre ini, bagaimana kita punya modul, kita ajarkan modul supaya nanti dia peer to counselor gitu. Jadi terus berantai dari remaja ke remaja. Jadi itu yang kita lakukan selama 1 tahun, Kak. Berarti kalau yang nggak mau jadi bapak
nggak boleh ikut dong. Waduh. Wah, Ntar dulu. bentar dulu. dulu. Berarti ini yang Mental pengen berkeluarga begitu ya? Bener, nggak juga yang berkeluarga tapi remaja juga kita ajak. Atau kita lintas komunitas, jadi kita ajak komunitas-komunitas lain juga ikut supaya nggak mesti yang pengen berkeluarga terus atau nggak mesti yang pengen besok nikah nih. Jadi setidaknya di usia remaja ini dia udah punya pengalaman dan punya keinginan Pandangan untuk ya, iya pandangan depannya. supaya dia dapat merencanakan kehidupannya gitu. Ya, Gitu tapi sih. cowok-cowok nih yang diajakin sama Fikrul Iya, nih. bener. Jangan Iya. cewek. Oh, Cewek mungkin Cewek ikut. lain. Cewek, iya. Motherless jarang ya ada di Indonesia, fatherless lah guys. Tapi itu berapa orang bang yang join jadinya? Yang Untuk Fatherless itu? yang pertama itu kita anggota forum dulu, kita teman-teman dari forum genre dulu ada kisar yang Nina mungkin ada kisar 5-10 orang lah dulu gitu. Jadi dan itu akan terus kita coba meningkat dengan ajak komunitas lain. Nah, jadi itu baru yang pertama sih dan mungkin ke depan di bulan depan akan mulai lagi kita akan terus bikin kegiatan ini sustainable. Kenapa? Karena setelah program itu dijalankan kita udah keluarin policy brief juga. Kita udah bersuara kepada pemerintah, kepala dinas sosial, kepala DP3A dan alhamdulillahnya pemerintah Aceh juga mendukung program ini dan akan mensupport dan akan mereplikasi program ini di beberapa panti asuhan yang ada di Aceh. Jadi Oh, bukan satu doang. benar dan jadi kita akan usahakan di tahun ini dan tahun depan itu akan terus ada program ini dan akan terus dikembangkan. gitu. Oke, keren. Keren. Oke, kita ke Abang Syukur. Wah, Boleh. Bang gimana bang? Abang Udah berapa bersyukur lama? ya. Udah bersyukur kayak mukanya udah cerah juga kak karena sering bersyukur. Iya bener sekali. Gen Rangers Award. Iya. Nah, ini sepaket kah, Bang? Dalam satu rangkaian, tapi beda segmen umur ya Fikrul, beda segmen umur dan beda ruangan kegiatannya. Kalau Fikrul memang diminta untuk mengabdi 1 tahun dulu, kalau kami memang persyaratannya harus alumni genre yang ikut. Oh, oke. Jadi penilaiannya ada esai. Kebetulan saya membahas sesuatu yang jarang dibahas di Aceh kemarin di esai saya mengangkat isu tentang pernikahan dini di Aceh. Kemudian dari video saya udah ngelakuin apa aja sih untuk remaja selama masa di genre sampai sekarang. Mungkin ya hal-hal itu yang menarik perhatian orang-orang nasional sehingga Aceh masuk jadi salah satu penerima Gen Rangers Selama Award itu. abang menjadi forum komunitas generasi berencana ini apa yang sudah dilakukan gitu ya. Betul. Abang sudah berapa lama bang di Saya kalau dutanya 2018 itu baru lulus SMA waktu itu. Oh, sekarang udah lulus kuliah kan? Udah, alhamdulillah. Udah. bekerja? Terus kami mengabdi dulu, baru kemudian jadi ketua forumnya 2020 sampai 2022 karena 2 tahun ya Fikrul. Jadi pengurusnya per 2 tahun ya. 2022 2024 lanjut orang lain lagi. 24 26 nanti lanjut orang lain lagi. Oh, gitu. gitu. Berarti nggak ada yang sebagai anggota gitu bang? Ada, Oh, oke. ada. Bang udah berapa lama? Berarti kalau dihitung tahun? Kalau berarti dari 2018 saya sampai 2022. Karena kalau udah jadi pengurus atau ketua itu kan otomatis harus sudah mengkaderkan adik-adik yang baru yang kemudian melanjutkan tongkat estafet genre itu sendiri gitu. Kemarin di acara Duta Genre Award ini, abang kegiatannya apa yang sebenarnya abang highlight? Kan tadi ada programnya apa yang sudah melakukan selama menjadi anggota Generasi Berencana? Sebenarnya kalau di nasional kami nimbrung aja di sana. Fokusnya adalah apa yang udah dilakuin di Aceh. Jadi kemarin sebelum ke sana kita sempat buat video, bro. Buat video, kemudian saya juga ketemu dengan beberapa orang yang bisa jadikan sebagai bahan penelitian. Karena kan cukup menarik ya tentang pernikahan dini di Aceh. Karena mohon maaf kita bilang di Aceh kan ada konsep kalau perempuan tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, tamat SMA ya udah nikah aja. Di mana konsep begitu, Bang? Eh, Masih di kota Banda Aceh kah? di Atau kota Banda kota- Aceh kayaknya kurang ya. Di beberapa tempat di Aceh itu Kabupaten masih ya. menggunakan sistem seperti itu. Makanya kemudian menarik hati saya untuk mengangkat hal itu karena salah satu poin genre kan pernikahan dini, Fikrul. Jadi salamnya itu seperti ini, ada pernikahan dini. Jadi Kalau ini ada pernikahannya dini sekali. ada apa ya? Katakan tidak pada narkoba, satu lagi apa? Seks bebas. Seks bebas, 3 hal itu. Jadi pernikahan dinilah yang kemudian saya angkat kemarin. Itu alhamdulillah dapat gitu. Dan pertama kali Aceh dapat nominasi Gen Rangers Award di pertama nasional. kali. Iya. Wah, keren. Ini ada Bang Syukur. Oke. Kenapa Abang tertarik sama pernikahan dini? Kalau tadi ngomongin mungkin itu kan isunya ya Nggak terlalu dibahas juga, Iya. bahkan pada Aceh Iya. juga Iya, iya, nggak iya, terlalu ya bang? bahkan di kota Banda Aceh mungkin sudah banyak Mm-mm. opsional lain selain pernikahan betul. dini ya. Banyak masalah lain lah gitu ya kak, gitu ya. Lebih banyak yang kompleks lainnya. Tapi kenapa Bang Syukur milih pernikahan dini untuk ini?
Sebagai orang yang suka sama tantangan, kenapa kemarin saya membahas sesuatu yang jarang dibahas ini? Jadi kemarin sempat marak itu di beberapa media, Aceh itu menjadi daerah yang angka perceraiannya cukup tinggi. Salah satu sebabnya adalah suaminya judol. Padahal ada sebagian kecil yang orang cerai itu karena pernikahan dini. Bukan hanya karena judol. Kenapa? Karena dalam undang-undang pendewasaan usia perkawinan, nikah perempuan dan laki-laki sudah diatur. Ketika si perempuan dan laki-laki menikah di usia yang sudah ditentukan, secara emosional dan psikologinya belum siap, maka akan berujung pada perceraian. Maka itulah yang kemudian di esai itu saya juga membahas tentang beberapa tips and trick harusnya akan bagaimana dan seperti apa. Dan itulah yang kemudian Kemenduk Bangka juga ada satu aplikasi ya, Fikrul. LC-Mil namanya, elektronik siap nikah dan siap hamil. Oh, Gitu. LC-Mil. Jadi ya sebelum jadi sebelum ingin berkeluarga, kita lihat dulu kematangan usia kita secara psikologi, kita siap nggak? Jangan sampai ya itu terjadinya angka perceraian nantinya. By the way, Bang Syukur udah nikah belum? Belum sih. Nah, itu ini bener nih. Jangan nyuarain nikah dulu, dianya udah nikah duluan. Malah jadi pelaku jadinya. Pelaku. Karena pelaku Oke. bukan karena pelajaran mungkin. Nah, itu kayak rentang usia yang masih ada kekolotan dari pemikiran orang tua Betul. di suatu tempat Betul, ya, betul, yang betul, menikahkan anak cuma untuk perkara biar nggak buat zina aja gitu. Ya, benar-benar. Iya kan? Banyak Itu yang- tren-tren iya, stigma itu menyesatkan banyak. begitu Betul, ya. betul, betul, betul. Mhm. Tapi pernikahan dini ini secara mungkin hukum ya bang, kan banyak nih terjadi. Berarti hukum itu melegalkan. Ya. Kalau cewek 21. Sekarang 19. 19. 19. Jadi kalau cewek itu 19 Oh, dalam bisa turun lagi deh, 19. Undang-Undang Kemarin Pendewasaan 21 Usia turun. Perkawinan, kalau cowok 25 ya. Dua. Kalau ideal dari BKKBN 21 bagi perempuan dan Ya. 25 bagi 25 bagi tapi pria. undang-undang itu di 19 tahun. Ya. Oh Itu gitu. untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun secara Kan- hukum. Karena di usia itu dianggap segala hal dia sudah matang. Kembali ke dia ada uang nggak gitu. Secara nominalnya dia udah sanggup nggak. Tapi kalau secara psikologi, kenapa undang-undang mengatur di usia itu ya dia udah siap. Dan termasuk dari segi kesehatan ya. Betul. Ya bisa jadi. Jangan begitu. sampai nanti salah taruh handuk aja jadi masalah besar gitu kan. Dia Genzi nih. Crazy banget emang. Makanya beneran mau ambil odol juga yang beneran. Jangan dari atas, dari bawah. Nah itu udah langsung nyambung dia. Belum bisa nikah loh. Aku dari bawah ya kak. Oh gitu. Berarti hal yang menarik di sini tuh karena kayak ngambil kasus yang memang jarang di up Betul, ya betul, di betul. mana. Ya kayak kasus perceraian tadi tuh ternyata di Aceh segelintir orang juga mengalami perceraian karena kasus pernikahan dini Iya, tadi ya. betul. Tapi sejauh ini bang, yang paling dini umurnya bang, setahu abang. Yang ada kasus di Aceh mungkin. Viral pula Andi. Umurnya aja deh. Umurnya aja. ada yang nikah 16 tahun. 16 tahun. Ya, ada yang nikah 16 tahun di SMP suatu dong. daerah itu Eh, dan SMA. dan itu boleh bahas di sini nggak sih? Iya. Jadi kita tahu ya. ada istilah tuh kalau kata orang Aceh tuh pesantren itu hanya jadi tempat singgah sebentar sebelum menikah. Mohon maaf, pesantren atau daya. Jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, udah bisa ngaji, udah bisa ngajarin anak nanti ketika udah 1 atau 2 tahun ya udah langsung nikah aja. Dan ada di usianya 16 tahun. Dan itu kan menjadi sebuah prihatin yang cukup besar. Karena anak yang cerdas kan dia dilahirkan oleh gen ibu yang hebat juga. Tapi bagaimana ketika ibu menikah di usia yang belum matang? Efeknya kemana nanti? Stunting. Betul. Akan berbahaya lagi. Jadi harusnya usia kita usia produktif yang bisa menjemput bonus demografi di tahun 2045 malah nggak jadi Indonesia emas, malah cemas jadinya. Makanya lahirlah genre teman-teman di BKKBN. Bagaimana usia produktif ini harus benar-benar bisa menjemput tuh bonus demografi nantinya di tahun 2045 gitu. Makanya diberi pemahaman ya bang, pernikahan Ya, tidak dari sesimpel itu sekarang. ternyata. Tapi kayak itu memang penting sekali ya. Nah ini sasaran kan ke anak remaja juga. Remaja. Nih. Atau ada nyasar nggak sih langsung ke orang tuanya? Karena kebanyakan yang nikah dini berperan juga, juga ya, karena orang tuanya sih. Sinkron dengan program yang teman-teman genre buat. Kalau mungkin Syukur fokusnya ke anak, tapi yang genre buat adalah sebenarnya itu dimulai dari rumah. Pemahaman dari rumah itu juga harus dimulai. Artinya segala sesuatu yang terjadi sama anak itu nggak 100% karena anak. Betul. Kan guru pertama adalah orang tua. Makanya kayak tadi ada Fikrul fatherless. Bagaimana sosok orang tua nih benar-benar jadi guru utama sebelum dia sekolah nemu guru yang kedua nanti di sekolahnya. Dan pemahaman itu harus ditanam dari rumah oleh orang tua itu sendiri. Oke.
biar terserap juga yang kedua Betul. pelajaran kedua ini ya bang Betul, ya. betul. Kalau nggak dasarnya nggak ada ya gimana mau nyerap yang Ya. kedua? Oke, Bang Fikrul. Oh, aneh. Biar kaget. Oh, itu ada ini dulu, Oh, ada iya, iklan. mau lewat dulu Pak. Masuk Ada silakan. iklan, makasih Bang Uwais. Ini Iko Kopinya Wais. Iko Wah. Wais. Iko Wais ya Banda Aceh. Coba dulu. Aduh, Silat. dada ke kamera dulu nggak? Silat Biar dulu. ada yang Yuk, coba silat Bang. Oh, coba silat. Bapaknya masuk aja nggak sih bang? Iya, mahal bayarannya. Ini nggak usah dipotong ya. Oke, tadi kita mau nanya Bang Fikrul. Nah, kalau tadi Bang Syukur ngambil pernikahan dini ya sebagai objek, tadi fatherless juga. Apa yang menarik dari hal itu ketika menurut mungkin risetnya Fikrul sendiri, kalau di Aceh sendiri, apakah masuk fatherless yang kategori apa Lumayan mungkin? cukup signifikan kah atau permasalahannya di sini? atau ini menjadi daerah contoh untuk Iya. dicontoh oleh Yang baik mungkin ya. Benar-benar. Atau yang Ini buruknya gimana? nih? Oke. Jadi sebenarnya awal kenapa Fikrul ngambil isu fatherless ini karena memang latar belakang Fikrul fatherless juga. Nah, Oh, jadi sebenarnya gitu. kayak Fikrul tuh kehilangan ayah tuh di usia 5 tahun. Nah, tapi sampai dengan hari ini itu rasanya kayak biasa aja sih, nggak ada yang beda gitu. Ternyata kenapa itu bisa terjadi karena Fikrul tuh punya abang, punya paman, punya support system yang memang bisa Menggantikan. membantu menggantikan gitu. Dan pertanyaan besarnya apakah orang-orang yang sama seperti Fikrul juga merasakan hal yang sama gitu. Makanya Fikrul mencoba untuk mendalami isu fatherless ini. Dan ketika Fikrul mendalami lagi ternyata memang seperti tadi kasus perceraian di Aceh kan tinggi, sehingga apa? Sehingga kepala keluarga paling besar yang dikepalai oleh perempuan itu di Aceh. Jadi kepala keluarga yang kepalanya itu perempuan itu di Aceh paling tinggi, dan itu artinya apa? Banyak sekali anak-anak itu diasuh oleh hanya orang tua tunggal. Nah, makanya itu menjadi salah satu poin penting ataupun salah satu isu strategis di Aceh juga menjadi fatherless gitu. Dan apalagi banyak ya kasus-kasus yang katanya Aceh itu patriarki, ya kan? Aceh itu laki-lakinya itu lebih nggak jarang di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu pemantik kita untuk mencoba lebih dalam lagi menggali isu ini. Dan benar sekali bahwa artinya Aceh benar-benar darurat fatherless kalau kita lihat. Dan oke. itulah yang hari ini kita coba untuk entaskan dari hulu dan hilirnya gitu. Jadi remaja-remaja Aceh hari ini, penerus bangsa kita, penerus masa depan keluarga kita ini juga harus melek akan isu fatherless. Nah, walaupun sebenarnya memang fatherless ini datanya itu belum ada data konkret dari pemerintah kita, dan belum ada penelitian khusus nih secara khusus bagaimana sih fatherless yang ada di Indonesia. Tapi di bulan ini, tanggal 12 nanti akan ada launching Hari Ayah Nasional di Banten. Jadi ini menjadi salah satu upaya pemerintah kita, kementerian kita itu untuk mengeluarkan data spesifik terkait tentang fatherless. Nah, itu yang akan kita tunggu bersama. Apa langkah pemerintah kita, apa langkah kementerian kita untuk mengentaskan isu ini gitu, Kak. Oke, 12 November berarti ya? 12 November. 12 November. Benar. Bentar Oke. lagi ya. Bentar Iya. lagi Harus nih. diingat tuh. Ucapin hari ayah jangan lupa. Benar. Nah, itu tadi ini banyak yang udah fatherless aja nih udah begitu. Iya. Tapi sejauh ini bang, Ya. apa sih mungkin hal yang paling mempengaruhi seorang anak yang tidak ada? Oke. Jadi Fikrul melakukan penelitian, sebenarnya penelitian itu di panti asuhan. Salah satu aspek paling tinggi itu adalah ketidakpercayaan anak pada orang tua. Ketidakpercayaan anak pada orang yang lebih tua pada dia. Jadi dia agak sulit untuk percaya sama orang lain. Nah, itu menjadi salah satu aspek dari fatherless tadi. Yang kedua adalah dia akan mencari sosok itu pada orang lain. Nah, inilah yang paling bahaya sebenarnya. Jadi misalnya kalau anak perempuan cari sosok ayah di orang lain kan bahaya ya. Maksudnya dia cari om-om, takutnya kayak termasuk kayak Iya, film yang negatif ya. Benar. Yang negatif. Kayak Yang film-film baru-baru ini yang dia cari sugar baby gitu. Jadi sugar baby kenapa? Karena dia kehilangan figur ayah. Akhirnya dia dapat figur ayah itu di sosok ayah orang lain. Nah, jadi Tapi pula yang nggak bagus pula dapetnya. benar. Iya. Untung yang bagus. Sial lah, nah begitu Sial tuh. 2 kali. Iya. Nah, jadi itu yang Cobain nunjuk-nunjuk. jadi itu salah satu efek Fatherless. bahaya dan negatif kali ini dari fatherless. Kalau laki-laki juga tadi bahaya. Bahayanya apa? Sehingga dia nanti melenceng ataupun dia ya Tidak menemukan jati diri. benar, ya. tidak menemukan jati diri, tidak tahu nih bagaimana menjadi laki-laki yang baik gitu, laki-laki yang sebenarnya gimana. Nah, itu yang menjadi salah satu aspek paling penting dari fatherless itu, Kak. Oke, menarik sekali ya, Ya, kalau karena sudah dibahas pembahasan ya. ini nggak ada yang benar-benar ngangkat isu ini dengan detail gitu ya. Bener itu. Karena kan mungkin belum ada masalah yang terlalu
apa ya, Apalagi terlalu keras gitu. ngomongin patriarki, yang paling sensitif mereka berdua harusnya. Bener kan? Iya, di pojokan tuh. Tapi kita tahu kalau yang begini berjiwa besar ya berarti mindsetnya udah beda lah ya sama orang-orang yang seperti ini. Justru kalau patriarki ini kelihatan nih, begitu ada yang begini diberitahukan jalan lurus dan benar, nah itu nggak pasti mau. kelihatan tuh langsung pembangkangnya tuh. Betul. Bahkan ini mengajarkan ya abang-abang ini ya, semoga Mensosialisasikan. Mudah-mudahan walaupun orang tuanya patriarki ataupun fatherless tidak dapat kasih sayang dari orang tua, minimal anaknya tidak meneruskan lagi nanti ke anaknya begitu ya. Karena Oke. kan emang pembahasan ini juga pembahasan yang cukup umum ya bang. Banyak Iya. sekali orang-orang anak-anak di luar sana nggak ada ibu, nggak ada ayah, tapi masih bisa berprestasi. Ya tergantung di mana lingkungannya ya. Ya udah, Fikrul menjadi contoh utama karena udah ngalamin gitu ya. Udah ada Oke. pengalamannya juga. Oke. Tapi sejauh ini bang, gimana sih anak-anak muda Aceh itu aku kan mungkin orang luar ya, nggak terlalu tahu luar kota, nggak terlalu tahu, nggak apa ya. Nanya aku pribadi nanya sama aku. nggak mau salah ini. Ya. Aku ngeliat Oke. kalau mungkin di daerah lain lah, mungkin anak-anak nongkrong kita kelihatan di pinggir jalan, mereka apa namanya buat rusuh lah di pinggir. Tapi kalau di Aceh tuh aku nggak ada ngeliat itu gitu. Mungkin aku juga nggak terlalu jauh main. Tapi menurut abang gimana? Mungkin aku udah ke Bang Fikrul dulu. Bener, kalau jujur 20 tahun hidup di Aceh juga jarang ya kita lihat anak-anak jalanan ataupun anak tinggal di bawah kolong jembatan itu jarang banget. Nongkrong, iya, ngerokok, ngerokok, walaupun memang sebenarnya tetap ada. Dan Fikul tuh baru tahu dan sadar itu ketika Fikul tidur di panti asuhan, dan ternyata anak-anak yang di panti asuhan itu adalah anak-anak rujukan yang memang tidak punya orang tua. Dia dibuang di tengah hutan, ada yang ditemukan lagi hujan-hujanan di tengah jalan raya yang tidak ada penghuninya sama sekali juga ada, dan juga ada yang korban pemerkosaan juga di bawah kolong jembatan, dan itu ternyata ada dan benar-benar ada, nyata gitu. Dan walaupun mungkin kita tidak terlihat, tapi sebenarnya itu sunyi, dan itu pun bahaya. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Tidak terlihat tapi ada gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu tantangan kita. Bagaimana nih Aceh sebenarnya kota syariat ya kan. Kita punya banyak mata, kita punya banyak cara untuk membawa mereka lebih baik, tapi ternyata masih ada nih anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang hari ini tinggal di jalan ngisap, itu juga banyak, merokok dan lain sebagainya. Jadi untuk menggapai dan untuk menyentuh mereka ini, kita perlu memang kerja yang lebih ekstra. Kita juga perlu untuk mensosialisasikan ini lebih ekstra lagi supaya apa? Supaya nggak cuman Fikrul, nggak cuman Bang Syukur, nggak cuman teman-teman genre aja yang bersuara, tapi juga seluruh remaja, seluruh pemuda di Aceh juga ikut bersuara, sehingga banyak nih yang terangkat-angkat isunya gitu. Oke, nah sejauh ini Bang Syukur dari yang udah dibawa nih ke Aceh, mau itu Gen Rangers. Gen Rangersnya udah dibawa pulang ke Aceh ataupun jadi duta genre di nasional. Salah mulu kok genre. Udah biasa dengan lagu Adele lah juga ada. Nah, ini impact-nya untuk saat ini sejauh ini bagaimana sih excitednya kaula muda ataupun mungkin teman sebayanya Bang Syukur ataupun Fikrul udah ngerasain yang sejauh ini gimana sih? Kalau kerabat dan orang-orang di kampung, kalau secara pribadi ya Syukur, alhamdulillah mereka cukup berdampak. Bahkan ada beberapa teman-teman yang terkejut ketika Syukur membahas isu ini. Kayak mereka kayak ini beneran. Artinya kan itu sesuatu yang sering terjadi tapi jarang dibahas. Makanya di situ kayak Fikrul bilang tadi, penting peran semua elemen di sini. Gak hanya anak genre, gak hanya alumni genre, tapi dalam hal itu kita tetap juga harus beri plus sama pemerintah yang ada di Aceh ya, bahwa pergaulannya cukup bagus lah, walaupun kayak Fikrul bilang ada beberapa yang mungkin menyelewengin. Sampai kemarin ada isu perempuan Aceh udah suka ngerokok di warkop. Ternyata usut demi usut ketika diselidiki lebih jauh, ternyata itu bukan asli orang Aceh gitu. Cuma merokoknya aja di Aceh. Cuma merokoknya aja. Cuman dari sini setelah pulang dari sana impactnya cukup bagus buat Syukur dan buat teman-teman di sekeliling Syukur, buat di kampung dan sebagainya. Karena saya juga tinggal di bisa dibilang pelosok Aceh besar. Itu. Di mana Bang Fikrul? Saya di Selimum. Oh,
Oh, Selimung. Ya, Oke. di ujung dekat Sare sana. Iya. Jadi ketika saya pulang itu kayak punya aura yang baru. Sampai saya bilang ke mahal ya? sampai saya bilang ke orang kampung-kampung yang di kampung, minimal tuh nggak ada pernikahan dini lagi di kampung kita gitu. Iya. Nah, itu dimulai dari hal kecil gitu. Nah, itu dulu lah ya, di Ya. kampung sendiri terus nyamber ke kampung sebelah, Betul. tetangga. Sekalian nyari jodoh ya, Bang. Oh, ya, nyari jodoh ya gitu. Tapi pokoknya impact-nya itu udah kerasa berarti Bang Syukur Alhamdulillah ya sudah. sejauh ini ya. Kalau Fikrul sendiri gimana nih? Udah menjadi duta genre, terus pengen ke depannya nambahin apa lagi nih buat program Oke. yang sudah direncanakan? Jadi kalau impact memang kita udah 1 tahun ya, sudah tahun sebagai duta genre Aceh juga udah banyak berteman, melihat orang lain dan juga banyak juga yang ngomong makasih udah datang, udah mengenalkan genre, mengenalkan bagaimana merencanakan kehidupan, keluarga dan ataupun udah berani nih untuk menjadi salah satu role model bagi remaja-remaja di Aceh tentunya ada, dan minimal sekali memang adalah teman-teman terdekat udah mulai bilang kayak aku nikah di atas 25 deh gitu. Aku ya kan minimal teman-teman terdekat itu udah punya perencanaan kehidupan lah bagi mereka dan juga terinspirasi dari apa yang kita lakukan. Mulai tergerak kayak oh ada program nginap di panti, ajak lagi temen lagi yang lain pengen ajak ke sana, dan kita berbuat baik dengan cara kita masing-masing gitu. Dan itu yang menjadi salah satu hal yang sudah kita lakukan dan sudah terdampak begitu. Walaupun memang nanti akan ke depan akan lebih besar lagi, kita akan luaskan dampaknya lagi. Mungkin hari ini terdampak di Kota Banda Aceh, mungkin kita pengen berdampak lebih di 23 kabupaten kota, bahkan di 38 provinsi. Karena kan memang titelnya sudah Indonesia, jadi kita akan coba memperluas gerakan kita akan mencoba untuk berkomunikasi lebih intens lagi begitu. Tapi memang untuk saat ini di daerah kita yang tercinta inilah dulu Benar. dibebenahi ya. Kayak Iya. di kabupaten kota yang ada di Aceh masih ada 23 ya Benar. kabupaten kota. Sudah banyak permasalahan mungkin yang Betul. muncul ya Bang, yang Iya. belum pernah dibahas. Tadi kan ngomongin isu udah beberapa tuh. Isu apa lagi yang menarik bagi Bang Fikrul ataupun Bang Syukur selain tadi pernikahan dini ataupun fatherless yang ada di Aceh yang memang perlu dibenahi untuk kedepannya? Oke, kalau misalnya tadi memang benar salam genre, kita punya salam genre, stop pernikahan usia muda, stop seks bebas dan juga nafsa, itu salah satu isu yang kita suarakan terus, dan Aceh juga menjadi salah satu tempat juga pintu gerbang 3 ini ya, banyak sekali Aceh tergantung narkoba, tergantung seks bebas ya kan, itu Sepaket ya. tersepaket benar, dan ini juga menjadi isu yang terus kita sebarkan, dan juga yang nggak kalah penting itu adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini juga menjadi salah satu aspek penting ya di Aceh, apalagi baru-baru ini di tahun ini banyak kasus bunuh diri di Aceh, di Kota Banda Aceh juga, dan ini menjadi salah satu poin penting kita yang kita lihat. Dan beberapa penelitian yang Fikrul baca, sebenarnya kesehatan mental itu terganggu sebenarnya bukan karena sosial media aja, bukan karena media digital aja, tapi juga karena pengaruh tekanan di rumah dan juga pengaruh tekanan pendidikan. Nah, ini menjadi 2 poin penting yang perlu kita sosialisasikan, yang perlu kita edukasi, bahwa sebenarnya rumah itu adalah tempat paling aman, tempat paling nyaman, dan tempat kita bertukar cerita. Jangan sampai itu menjadi tempat berbahaya dan tempat yang membuat kita bisa mati gitu. Nah, jadi menghindari ya. menghindari, benar, kita harus menghindari itu, dan ini yang akan kita bahas isu itu terus, isu kesehatan mental ini, karena isu kesehatan mental ini isu yang kompleks juga, banyak hal yang mempengaruhi itu, dan itulah isu-isu yang hari ini juga kita Makanya tertarik untuk membahas gitu. Yang lagi banyak-banyaknya tuh kasus malah justru remaja-remaja nih yang kena Betul. sehat gangguan mental ya, Benar. stres Iya. dan nambah itu pasien RSJ. Wah, Iya ya, kalau muda dipikir semua kan masih apa ya, Iya, masih kita bingung energik apa sih gitu. yang membuat mereka sampai stres itu gitu. Bahkan kalau kita mungkin dari kita pribadi ya kan, dewasa Tekanan itu di kan lebih rumah, banyak ya, di apakah rumah tekanan ya di- tadi, di rumah tekanan di gitu. rumah, lingkungan juga, ya. Terus nggak ada support system juga mungkin. Gitu. Iya, iya. Nggak ada tempat bersandar. Sini. Mau nggak kamu mulu. Kalau Bang Oke. Syukur, Kalau Bang Syukur gimana? Kalau Sepakat yang disampaikan Fikrul, karena emang kami sepaket sejalan ya. makanya Makanya sepaket ya. Makanya kalau media sosial pribadi saya pun saya sering, karena saya suka nulis. Jadi setiap hari itu saya membagikan postingan-postingan tentang self improvement. Bagaimana harusnya menjadi seorang remaja itu seperti apa, jadi seorang anak muda itu seperti apa. Karena ya memang tekanan besar itu terjadi di rumah, dan itu disebabkan oleh pola parenting yang salah. Kan banyak hari ini ketika anak berbicara tentang mimpi, orang tua bicara tentang pengalaman. Mak, aku pengen ini. Orang tuanya langsung bilang, kami dulu. Nah, kalau orang tua udah tarik kami dulu,
Sehingga tekanan-tekanan itulah anak tidak punya kesempatan untuk memilih mimpinya. Makanya dalam hal ini kayak Fikrul bilang tadi, ya orang tua menjadi punya peran yang cukup penting. Rumah itu jadi tempat pertama untuk mendidik supaya mental health ini nggak terjadi. Makanya kalau kita lihat data hari ini kan kriminal meningkat. Terus kita gali lebih dalam, kriminal itu disebabkan oleh apa? Lulus kuliah tapi nggak ada pekerjaan, oleh pengangguran. Kenapa ada pengangguran? Karena banyak jurusan yang salah ketika di kuliah. Kenapa banyak jurusan yang salah? Karena dia kuliah bukan karena kemauannya, bukan karena passionnya, tapi karena kemauan orang tuanya. Padahal kan kalau kita bicara secara religi pun, Islam mengajarkan orang tua tuh jangan 100% ya kamu harus enggak. Quran surat Ibrahim kan udah jelas ya. Bagaimana ketika Ibrahim menyembelih Ismail, beliau nanya dulu pendapat anaknya. Boleh enggak? Ismail jawab, kalau memang itu perintah ya laksanakan. Itulah konsep parenting yang kemudian diabadikan dalam Quran. Yang menarik juga hati Sayyidina Ali, beliau bilang bahwa dalam parenting didik anak sesuai zamannya, jangan sesuai zamanmu karena dia nggak hidup di zamanmu. Gitu. Salahnya nggak semua orang tua nih. Betul. POC aja udah. Jadi butuh ada nih Kak forum komunitas buat orang tua. Iya, benar sekali. Bukan cuma Jadi buat nggak cuma remaja aja ya, Betul, coba betul, diedukasi juga untuk orang tua masa kini ataupun ya Gen Z yang bakal jadi orang tua juga nantinya begitu. Benar. Oke, kita udah di penghujung Penghujung apa nih, waktu. Kak? Penghujung. Apa ya? Nyanyi lagi emang suka nyanyi Bang. Nanti kalau tiba-tiba nyanyi diemin aja. Dengerin aja. Yuk, kita ngomongin pasti punya harapan langkah ataupun kata-kata hari ini. Kayak nanti akhir aja biar Kata-kata. nikah sekarang. Oke. Ini jadi banggem nih ya, nggak jadi kagem. Iya. Pasti punya harapan dong kalau untuk Fikrul sendiri ataupun Bang Syukur. Dan mungkin ada yang pengen kali Fikrul lakuin di masa yang akan datang yang mungkin belum kesampaian di hari ini. Oke, jadi mungkin untuk pengennya remaja di Aceh terutama ya itu mulai memaksimalkan kesempatan yang kita miliki, mulai memiliki menggunakan kesempatan yang ada. You will never get six if you will never throw the dice. Kamu tidak akan pernah mendapatkan angka 6 kalau kamu tidak melemparkan dadu ya kan. Jadi kamu itu tidak akan pernah mendapatkan apapun yang diimpikan. Kalau misalnya kita itu tidak pernah mengambil kesempatan itu. Dan remaja Aceh hari ini punya banyak kesempatan, punya banyak kesempatan lah untuk bisa lebih meningkat kepercayaan diri, lebih meningkat lagi prestasi dan lain sebagainya. Itu yang perlu dimanfaatkan hari ini. Jangan sampai kita terjerumus dengan isu-isu yang tadi, mulai dari pernikahan dini, seks bebas, nafza, dan itu jauhilah dari kita gitu. Kita jangan sampai terjerumus itu. Kita adalah provinsi yang menjunjung tinggi etika dan Islam, dan junjunglah itu kuat-kuat gitu. Jadi jangan sampai terlepas. Dan juga apa yang ingin Fikrul lakukan ke depan dan belum kesampaian. Jadi Fikrul itu hari ini untuk dari provinsi kemarin programnya itu adalah tadi nginap di panti, dan hasilnya itu adalah bikin sebuah buku memoir perjalanan lah istilahnya. Dan buku itu aku bikin namanya merangkul setiap suara karena setiap hati punya cerita. Jadi buku itu bagi semoga kita ya. benar. ISBN-nya baru keluar nih Bang. Oh, Jadi iya. ISBN-nya keluar dan Pamer nih. iya. promosi dan Promosi. mungkin akan launching tepat di tanggal 12 November Oh, Hari iya. Ayah Nasional. Oh, dikit Siap. lagi. Congratulations. Semua di Hari Ayah Amin. Nasional itu momentumnya, dan nanti kedepannya pengen kalau bisa, karena Fikrul adalah jurusan ilmu komunikasi dan punya latar belakang suka bikin film, jadi pengennya ke depan adalah bikin film mengangkat cerita mereka yang jarang terdengar, mengangkat cerita-cerita marginal ini untuk disuarakan di layar yang lebih lebar lagi. Oke, dari Kita siap jadi buku, aktrisnya. iya, Yes. Yang Buku muda-muda ya? sih Kak sebenarnya. iya. Kita pengen baca nanti bukunya Fikrul. Iya. Udah nanti bakalan dijual di Dijual untuk usahanya belum tahu ya. Akan kita cari tempatnya juga, dan tapi akan launchingnya insya Allah tanggal 12 kalau tidak ada kendala. Oke, Bang Syukur pasti punya kata-kata harapan. Saya. itu terakhir. Ini apa nih? Langsung closing. Iya, enggak, harapan. lama nih kita bisa. Masih mau pulang, Bang. Apa ya? Sebagai duo yatim, kalau saya selalu terharu ketika Fikrul bawa program itu kemarin, karena memang bahkan Gubernur Kepri itu berdiri pada saat Fikrul menjelaskan program itu. Karena menurut saya tuh ya, saya dan Fikrul nggak bisa memaksa semesta untuk mengembalikan ayah kami, tapi kami selalu menjadi teman untuk remaja-remaja yang kehilangan ayahnya gitu. Karena
Kalau kata Theodore Roosevelt, mantan presiden Amerika yang ke-26 tuh, kita nggak bisa mengubah masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa mengubah generasi muda untuk masa depan bangsa gitu. Iya. Lewat program-program menarik kita. Itu udah masuk kata-kata hari ini. Nggak boleh. Ada lagi, satu lagi. Oke, Kata-kata hari ini, Bang. Langsung ya. langsung. Kalau apa ya pesan yang ingin saya sampaikan, terutama untuk remaja yang ada di Aceh, kamu boleh jadi apapun, kamu boleh jadi siapapun. Yang paling penting adalah kamu tetap menjadi orang baik dimanapun kamu berada. Dan dari sekian banyak pilihan, tolong sekali jangan memilih untuk menyerah. Iya, oke. Apa lagi? Gimana tunggu? Tunjukin. Boleh ke Bang Fikrul dulu. Kata-kata hari ini. Kata hari ini adalah kalau kamu berhasil membuat orang bekerja lebih baik, belajar lebih baik dan berbuat lebih banyak, maka kamu adalah seorang pemimpin. Gitu. Iya, oke. Siapapun bisa jadi pemimpin. Siapapun bisa ternyata. jadi pemimpin. Ini kalau misalnya anak-anak Aceh, remaja Aceh, Gen Z, siapapun yang pengen gabung di genre. Genre. Ya. Nah, ini gimana caranya? Mungkinkah langsung bisa datangin rumah Bang Fikru ataupun Waduh. Bang Syukur? Oh, jangan ya. Atau ada Instagram dan yang mana yang bisa di Oke, untuk gabung di genre, kita mungkin teman-teman ada di desanya masing-masing, dicek dulu apakah ada PIK R itu atau di sekolahnya masing-masing, karena untuk syarat masuk genre itu usia 15 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Kan ya. Catat ya. Ini orang lansia nggak bisa masuk. Nggak bisa. Nah, dan untuk pantengannya Instagramnya itu ada informasi kita di @forumgenreaceh. Itu ada informasi terkait tentang isu-isu yang kita bawa dan juga program-program yang kita lakukan. Mungkin saja nanti kita akan datang ke desa-desa dan juga akan ke sekolah-sekolah yang teman-teman ada di situ gitu. Oke, dan tentunya kita RRI bakal bisa jadi kolaborasinya teman-teman genre. Kalau memang ingin dipromosikan, silahkan tag akun kami di RRI Banda Aceh. Kita bakal up nih untuk kegiatan teman-teman. Apapun itu ya. Yes, kita bakal dukung terus ya untuk remaja-remaja ini tumbuhnya jadi orang yang Baik. baik. Yang bener lah, yang lurus, jangan belok-belok udah. Ya, udah. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk Sobat RRI yang sudah menyaksikan podcast Kopi Sareng edisi sekian lah pokoknya. Ya, Semoga makasih yang kita Bang sampaikan Fikrul, hari ini Bang apa- Syukur. Mana namanya mirip-mirip Dia ya. agak Fikrul, Sepaket ya. dan Sepaket tadi Kak, sepaket sejalan. iya benar sekali. Dua-dua yatim lagi. Aku mau jadi jokes, dark jokes gitu ya guys. Oke, kita ucapin makasih untuk Sobat RRI dan terus pantengin untuk notifikasi kita untuk dapatin informasi lainnya. Kita bakal hibur Anda. Kok hibur aja? Itu ada edukasinya dan pasti yang penting untuk manfaatnya ke depan ya, nggak sekarang. kayak Ubah sekarang mindsetnya nih. juga nih. Banyak yang udah kita kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, Sampai see you jumpa. next time.